Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hari ini kita belajar bersama lewat video yang insya Allah ringan, seru, dan bermanfaat. Pernah nggak sih kamu lihat ada teman di kelas yang nilainya biasa saja, tapi kok guru-guru tuh sayang banget sama dia? Ada yang manggil dia dengan senyum, ada yang bilang, "Nah, ini anak baik." Bahkan kalau ada kegiatan kelas, dia yang pertama kali dicari. Padahal ia bukan juara kelas, bukan yang paling cepat jawab soal, bukan juga yang paling aktif angkat tangan. Kenapa bisa begitu? Karena diam-diam ada satu hal yang bikin dia bersinar, adabnya. Kadang kita tuh fokus banget sama yang namanya pinter, nilai tinggi, hafalan banyak, rumus cepat, sampai lupa ada satu hal yang jauh lebih bikin hidup kita cerah, menyenangkan hati guru dan orang sekitar. Di dunia ini bukan hanya otak yang bikin kita berhasil, tapi juga sikap. Dan di Islam, ada sebuah ajaran indah. Kalau ingin ilmu itu berkah dan masa depanmu lapang, maka mulailah dengan adab. Dan hari ini, kita akan masuk ke kisah yang lucu, hangat, kadang agak nyentil, tapi semoga bikin kita mikir. Oh, jadi gini ya caranya jadi siswa terbaik, meskipun bukan yang paling pinter? Dalam Islam, belajar itu penting banget. Kita disuruh nuntut ilmu dari kecil sampai akhir hayat. Tapi, ada satu hal yang kadang suka dilupain, yaitu adab. Adab itu ibarat pintu utama sebelum kita masuk ke rumah ilmu. Kalau pintunya aja nggak dibuka, gimana mau masuk? Mau kamu dorong, tendang, gedor, tetap nggak bisa kalau caranya salah. Sama kayak kamu punya kunci, tapi kamu malah berdiri di depan rumah orang lain. Sampai besok pagi juga nggak bakal kebuka, Besti. Maksudnya apa? Kalau hati kita nggak dijaga dengan adab, kayak menghormati guru, nggak sombong, nggak meremehkan teman, maka ilmu yang kita pelajari cuma masuk kepala, tapi nggak turun ke hati. Nggak jadi karakter, nggak jadi cahaya. Makanya ulama selalu bilang, adab sebelum ilmu. Karena ilmu tanpa adab itu kayak punya bensin banyak, tapi nggak punya arah. Banyak tenaga, tapi nggak tahu mau kemana. Para ulama terdahulu itu, Masya Allah, kalau soal adab, mereka luar biasa serius. Mereka tahu ilmu itu cahaya dari Allah. Dan cahaya tidak akan masuk ke hati yang kotor, keras, atau sombong. Imam Malik misalnya, sebelum beliau menjadi imam besar yang ilmunya dipelajari jutaan orang sampai sekarang, beliau menghabiskan 10 tahun hanya untuk mempelajari adab. Bukan fikih, bukan hadis, bukan tafsir, tapi adab. Cara duduk bersama guru, cara berbicara, cara menghormati majelis, cara menjaga hati dari rasa sombong, semua dipelajari lebih dulu. Setelah bertahun-tahun mengokohkan adab, barulah beliau belajar fikih. Dan hasilnya, Allah angkat derajat beliau, namanya harum, ilmunya manfaat sampai hari ini. Artinya apa? Anak yang beradab, meskipun ilmunya belum banyak, bisa Allah bukakan jalan-jalan kemuliaan. Ilmu itu kuat kalau fondasinya adab, seperti bangunan. Kalau fondasinya kokoh, berapa lantai pun tetap kuat. Begitu pula diri kita. Dan yang paling bikin kita tercengang, para ulama bilang adab itu sebelum ilmu dan lebih tinggi dari ilmu. Kenapa? Karena ilmu tanpa adab bisa membuat seseorang sombong. Contohnya iblis. Iblis itu pintar, banyak ilmunya, bahkan ibadahnya dulu luar biasa loh. Tapi ia sombong karena menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan atas kemuliaan Adam yang diciptakan Allah. Iblis merasa lebih baik karena diciptakan dari api, sementara Adam dari tanah. Penolakan ini membuat iblis dikeluarkan dari surga dan menggodanya agar menyesatkan Nabi Adam dan keturunannya di dunia. Kamu tahu nggak? Imam Syafi'i kecil dulu belajar langsung kepada Imam Malik, ulama besar, guru para ulama, penjaga ilmu hadis di Madinah. Dan ada satu hal yang luar biasa. Imam Syafi'i kecil sangat menjaga adab ketika duduk di depan gurunya.
Beliau tidak hanya pintar, tapi juga sangat lembut, sopan, dan penuh hormat. Setiap kali Imam Malik berbicara, Imam Syafi'i menatap dengan penuh perhatian, tidak menoleh ke kiri atau ke kanan, tidak memainkan tangan, tidak mengayun-ayunkan kaki. Bahkan nafasnya saja seperti ditahan supaya tidak mengganggu ketenangan majelis ilmu. Kalau Imam Malik menjelaskan panjang, Imam Syafi'i hanya mengangguk pelan, matanya fokus, seolah berkata, "Guru, aku mendengarkan setiap huruf yang engkau ucapkan." Dan yang paling indah adalah saat Imam Malik mengajak diskusi atau bertanya pendapat, Imam Syafi'i menjawab dengan suara lembut, bahasa yang halus, nada yang penuh hormat, tanpa sedikit pun rasa ingin menyombongkan kecerdasan. Kalau ada murid yang mengejek guru, mengolok gurunya, atau membuat gurunya sedih, ketahuilah, itu bukan sekedar dosa adab. Itu merusak pintu rezekimu sendiri. Karena doa guru itu kuat. Kalau gurumu sampai meneteskan air mata karena kamu, keberkahan ilmunya bisa hilang darimu. Hati-hati ya. Jangan sampai kamu jadi seperti tanaman yang tidak pernah tumbuh karena tanahnya tidak diberkahi. Gurumu mungkin tidak membalasmu, tapi Allah tahu, dan Allah yang akan mengatur balasannya. Jadi, kalau kamu benar-benar pengen ilmunya bukan cuma nempel di kepala, tapi juga membawa berkah, membuat hidupmu lebih baik, dan bikin kamu jadi pribadi yang disukai Allah dan manusia, mulailah dari adabmu. Karena adab itu bukan cuma soal sopan santun di depan guru, tapi bagaimana kamu merendahkan hati saat belajar. Bagaimana kamu menghargai pendapat orang lain. Bagaimana kamu menjaga lisan supaya nggak menyakiti temanmu, dan bagaimana kamu tetap rendah hati walau kamu ngerti sesuatu yang orang lain belum ngerti. Ilmu itu cahaya, iya, tapi adab itu lampunya. Coba bayangin kamu punya cahaya terang banget, tapi lampunya pecah, kotor, atau malah nggak mau dinyalain. Ya sama aja, tetap gelap, Besti. Cahaya ilmunya nggak akan menerangi hidupmu karena adabnya rusak. Makanya para ulama dulu sampai bilang, adab 1 derajat, ilmu 1000. Tapi adab yang satu itu menentukan kualitas 1000 ilmu. Kalau adabmu baik, Allah mudahkan kamu memahami pelajaran. Kalau adabmu jelek, jangankan berkah, ilmu yang kamu pelajari pun bisa hilang perlahan-lahan. Dan ingat, orang pintar itu banyak, tapi orang beradab itu langka. Dan Allah lebih mencintai hamba yang rendah hati, sopan, dan menjaga sikap. Karena orang yang beradab insya Allah tidak akan sombong. Ilmu tanpa adab bisa bikin orang merasa dirinya paling hebat, paling benar, dan paling suci. Dan dari sombong itu bisa muncul banyak dosa lain. Tapi kalau belajar dimulai dari adab, ilmu yang sedikit pun bisa menjadi besar manfaatnya. Bahkan 1 pelajaran sederhana bisa mengubah masa depanmu. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuka buku, buka dulu adabmu. Sebelum menuntut ilmu tinggi-tinggi, tegakkan dulu sikap yang baik. Karena adab itu pondasi, ilmu itu bangunan. Kalau pondasinya roboh, bangunannya ikut jatuh. Alhamdulillah, sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita pelajari tentang adab, ilmu, dan teladan para ulama bisa membuka hati kita. Bahwa menjadi murid yang baik bukan hanya soal pintar, tapi soal akhlak yang lembut, sikap yang halus, dan hati yang selalu ingin berbuat kebaikan. Ingat ya, adab itu cahaya yang membimbing ilmu, dan ilmu adalah bekal yang menguatkan masa depan kita. Semoga kita semua menjadi murid yang membanggakan orang tua, guru, dan tentu saja menjadi hamba yang dicintai Allah. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.